Hai, IHSG hari ini dibuka gap up tadi pagi dan ditutup menguat 0,78% ya, dibuletin jadi 0,8% lah. Ditutup di level 5093, hampir 5100 dan masih ada ruang ke area 5160-an. Mudah-mudahan sih ke situ ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau kita lihat intraday-nya hari ini si indeksnya nih geraknya di sideways saja kan. Nah, kayak gini. Jadi mudah-mudahan besok besok berhasil ke atas 5103 ya, biar biar jadi ini, biar sidewaysnya ini jadi pola penerusan. Kalau 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 turun ke bawah 5080-an ya mungkin mungkin ada koreksi-koreksi lagi sih. Oke, kita lihat besok aja lah. Nggak banyak yang bisa diceritain, mungkin ya memang masih cenderung sideways ya indeksnya. Kalau dilihat sejak pertengahan September sampai sekarang sih ya sideways di range 4750-an, atasnya 5150, 5160. Mudah-mudahan masih ngisi range sidewaysnya, yang artinya dari area sekarang 5093 masih ada ruang ke 5150, 5160-an. Sekarang kita lihat aja hasil explore-nya dari AFL. Oh, ini udah ada yang milih dari bawah, ya udahlah dari bawah. Dari bawah kita lihat satu persatu. Hapus delete all studies. Nah, MAPI hari ini tes area ini ya, jadi area resisten, area 660-annya. Area-area 650, 660-an ini jadi area resisten, area bekas support yang jadi area resisten. Jadi ya coba lihat yang lainnya. Sumarecon hari ini breakout inside bar pattern dan ada peluang melanjutkan ke area 660, 685. Kalau misalnya buat yang udah punya barang ya disimpan dulu aja, nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar ya. Kalau kita lihat di tanggal-tanggal awal-awal September ini pernah ada harga yang cenderung sideways kemudian turun, mungkin sih ya, mungkin area-area 630-an itu mungkin masih berpeluang jadi area resisten. Jadi deket sih dari harga penutupan hari ini. SMRA di 625 ke 630, 640-an itu ya tinggal deket. Mudah-mudahan sih bisa bisa ditembus dan lanjut ke 660, 680-an. Terus trailing stop atau trailing profitnya ya di bawah 610 aja buat yang punya barang. Kalau turun ke bawah 610 kabur dulu sih nggak apa-apa. Terus KF hari ini tutup hijau sih, naik plus, menguat 6,2%, mendekat ke area resisten 6440, 3440, 3590. Ya, sinyal belinya adanya di sini sih tadi ya, di intradaynya tadi. Kalau saya kasih fraktal, nah ini breakout fraktal, kemudian lanjut naik. Terus kalau misalnya hari ini tadi ada yang beli gitu, mau pasang trailing stopnya ya di bawah 3210 aja. Terus ya sih sementara itu, karena area 3500-an masih jadi area resisten. Kalau berhasil breakout ya berpeluang meneruskan bullish yang terjadi sejak, coba kita zoom out, akhir Februari, ya Maret lah ya. Oke, next NATO hari ini sempat break inside bar ya, sempat naik ke atas 488 tapi sayang sekali tutupnya di bawah 486. Yang punya barang ya dijagain trailing stopnya di bawah 466. Terus Mapa ya mudah-mudahan masih bisa lanjut rebound. Kalau berhasil lewat area 2170 berpeluang lanjut ke kisaran 2400-an. Java sayang sekali tutupannya merah. Enggak ding, kuning.
ditutup sama seperti penutupan hari Jumat minggu kemarin ya. Tapi yang bikin kurang enak itu tadi sempet naik ke atas 11.50 langsung kempes ya. Mudah-mudahan besok nggak turun ke bawah 11.25 lah ya. Dak hari ini naik. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut tes area-area resistensi hitungannya. Area-area 298 ya 300-an tuh masih jadi area resisten. Coba lihat yang lain. RALS hari ini candlenya doji, buntut atasnya panjang. Akumnya sih 4 hari berturut-turut hijau ya. Coba kita lihat intraday. Nah ini ada inside bar pattern, jadi yang punya barang dijagain trailing stopnya di bawah 570. Kalau nembus ke atas 590 ya berpeluang lanjutin reboundnya ya. Perkiraan sih area-area 600-an ini masih jadi area resisten. Kalau misalnya masih lanjut naik. Tekim, oke, Tekim rebound. Kalau area harganya saya suka ini sih Tekim. Rebound dari deket-deket area, dari area-area support. Ya sayangnya big playernya baru hari ini kecatat akumulasi. Ya mudah-mudahan sih harganya naik ya. Mudah-mudahan harganya naik ini karena ada sinyal rebound. Candlenya bagus, mudah-mudahan besok masih lanjut naik. Perkiraan area resistennya di sekitar ya yang deket dulu lah ya. Yang deket dulu mungkin 6.500 6.600-an. Mudah-mudahan bisa lewat sih biar bisa ke area 7.000-an lagi. RALS udah tadi. Crash hampir sama. Crash candlenya masih di hari ini masih di range inside bar ini yang terbentuk beberapa hari kemarin ya. Buat besok sih rasanya oke kalau berhasil breakout 342. Tapi saya butuh lihat besok ya. Saya lihat besok aja lah. Kalau berhasil breakout 342 rasanya oke. Nanti kalau misalnya open besok nggak aneh-aneh, maksudnya nggak terlalu gap down atau nggak terlalu gap up gitu kan. Maksudnya ya nggak opennya nggak aneh-aneh gitulah. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan besok bisa dijadikan strategi trading. Tunggu besok lah, kalau breakout 342 baru enak. Tins tes area 750-an dan ya masih direspon jadi area resisten. Yang punya barang pasang trailing stop atau trailing profitnya di bawah 740. Kalau buat besok mau beli maksudnya, kita lihat besok. Rasanya sih kalau berhasil naik ke atas 755 masih ada peluang naik ke 800-an ya, tapi lihat besok lah. Siapa tahu malah turun ke bawah 740 terus bikin range sideways dulu. Dicatat boleh tapi ini. Nah. Terus apa lagi? Agro agronya mudah-mudahan masih bisa lanjut ke tes area resisten 366 372. Ini 366 Pak ya? Iya, 366 372. Terus HMSP inside bar pattern hari ini. Mudah-mudahan sih besok masih bisa lanjut ke 1600-an. Tapi kalau misalnya turun ke bawah 1535 yang punya barang ya kabur dulu aja sih. Karena kalau kita lihat trennya ya, sejak zoom out dikit lagi. Sejak Mei, puncaknya ini di Mei ini masih bikin swing lower high dan lower low. Nah, masih bearish lah. Belum ada tren bullish yang terbentuk. Agro udah ding. PTBA saya suka. Nah, ntar ini aja biar enak lah. Nah, fraktalnya di 24 20 40. Jadi besok kalau naik ke atas 24 20 40 rasanya berpeluang ke area-area
2170-an, 2100-an lah. 2170, 2200. Jadi ini dilihat besok kalau breakout. Akumnya baru ya selang-seling ya. Kamis, Jumatnya merah lagi, hari ini hijau lagi. Kalau dilihat akum lainnya belum jadi bullish sih, baru nekuk ke atas. Antamnya hari ini candlenya doji. Besok ya area resisten terdekatnya masih di 805, 820. Mudah-mudahan masih bisa ke situ lah. Kalau misalnya yang punya barang, jagain aja trailing stopnya di bawah 775, nggak usah banyak-banyak. Terus zinc, coba lihat yang lain dulu lah. GGRM candlenya gini amat ya. Ya yang punya barang sementara di hold dulu aja lah. Mudah-mudahan masih bisa naik ke 46 ribuan. Akumnya sih bagus ya, lumayan rajin lah big playernya akumulasi. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Inco ini ngegas sekali hari ini. Hari ini inkonya mendekati area 4 ribuan, tutup di 3940, high-nya sempat 395. Ya akumnya sih hijau tebel ya hari ini, 2 hari berturut-turut, Jumat dan hari ini hijau. Kalau misalnya yang punya barang itu dijagain aja trailing stopnya di bawah 3880 deh. Kalau turun ke bawah itu kabur dulu nggak apa-apa, siapa tahu koreksi dulu, bikin range sideways gitu. Bank Mandiri mudah-mudahan masih lancar ya, harusnya udah punya barang juga sih. Resisten perkiraan terdekatnya di 5750, 5800-an. BCA juga mudah-mudahan masih lancar ke area 36 ribuan. Hari ini open gap up dan breakout inside bar pattern. IPTV ya kalau lihat candlenya sih ada peluang lanjutin rebound kalau breakout 300. Terus Weton ini rasanya menarik sih, tapi area ini masih jadi area resisten. 250, 258 ini masih jadi area resisten, jadi nunggu besok lah, lihat-lihat dulu. PSAB-nya ya ini masih direspon jadi area resisten ya, 230-an. Terus kalau misalnya geser ke hourly itu ada inside bar pattern. Jadi yang punya barang dijagain aja trailing stopnya di bawah 226. Terus woodnya tes area-area resisten 400-408. Ya ini masih jadi area resisten sih. Nah gini loh, 404-410. Ya mudah-mudahan sih bisa lewat ya, tapi coba lihat yang lain dulu, yang posisi harganya lebih enak. Ali masih jalan naik, sementara masih bisa di hold. Trailingnya ya nggak gitu kelihatan sih ya, coba pakai ini. Hourly ada di berapa? Nah ini 10.925 aja, nurut garis ungu aja lah. Kalau turun dan tutup ke bawah itu baru kabur. Besok bisa di update. S-Hardware-nya hari ini naik lagi, tapi ya masih sideways ya, agak susah ini. Lihat besok lah, siapa tahu besok berhasil breakout 1610. Demas masih di range inside bar, jadi selama nggak turun ke bawah 222 yang punya barang masih bisa di hold ya. Kalau turun ke bawah 222 kabur dulu aja nggak apa-apa, siapa tahu masih nerusin sideways kan. Cepin masih belum breakout 6000, jadi strateginya masih berlaku, masih sama, buy break 6000. Cut lossnya ya kalau turun ke bawah 5825, area resisten masih di area 6400-an, mudah-mudahan sih lancar ke situ. Itu ada ruang sekitar berapa ya? Ke 6350 itu 5 sekian persen, masih lumayan lah, 5 persenan. Wika-nya area 1250 masih jadi area resisten. Ini tadi breakdown inside bar, sinyal buat kabur sih ya Wikanya.
Jadi besok kalau misalnya masih punya barang ya, bolehlah kabur kalau turun, kalau bikin lower low lagi. Excel saya tunggu berhasil breakout 2290-an aja lah. Akumnya sih bagus ya, siapa tahu masih bikin range side, masih masih nerusin di range sideways 1920 2290. Bullnya ya kalau lihat harganya ini meskipun di tengah-tengah area sideways, kalau kita lihat harganya sih kalau besok berhasil breakout 324 ya ada peluang lanjut ke area 340 350-an sih ya. Lihat besok. APIC masih naik rasanya ya. Masih oke, tapi masih ini inside bar, tapi inside barnya lebar. Cuman ini bertahan juga di atas area resisten yang kemarin di breakout. Ya masih oke, masih bagus. SMSM juga on the way area-area resisten 1335 1355. Sayangnya sih volume bid overnya cenderung tipis ya, jadi agak susah keluar masuknya. SRSN coba kita cari yang lain dulu. Mark Mark masih arah apa namanya, candlenya geraknya masih naik ya, sampai hari ini juga masih higher low, mudah-mudahan lah ke atas 900-an lagi. MCAS hari ini naik break fraktal. Kalau misalnya MCAS beberapa minggu kemarin itu sideways di range 1780 2070, terus hari ini berhasil breakout ke atas 2070, tutupan pas di 2100 ya. Ya mudah-mudahan masih bisa nerusin ke area 2300-an sih. Coba yang lain masih ada nggak yang enak? Ini apa? PNBN. PNBN candlenya inside bar sih hitungannya ya, tapi kayak gini kalau jadi buat yang